Hari ini kita akan membahas tentang PR minggu lalu, yaitu tentang gambarkan sketsa grafik dari fungsi x kuadrat ditambah 2x negatif 3. Nah, dari fungsi ini nanti kita mencari koordinat dan juga titik potongnya, kemudian kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, yang pertama, kita mencari koordinat titik potong grafik di sumbu X. Nah, kalau di sumbu X berarti Y-nya itu atau F fungsi X-nya itu sama dengan 0 kalau di sumbu X. Nah, berarti fx sama dengan 0, masukkan aja angka yang di fx ini. Berarti kita tulis x kuadrat ditambah 2x negatif 3 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini berarti kita cari pakai pemfaktoran. Pemfaktoran tuh kayak gini. Nah, ini kan x kuadrat. Cara mudahnya berarti di sini x, di sini x. Kenapa seperti ini? Karena ketika x dikali x sama dengan x kuadrat. Nah, cara selanjutnya yaitu cara cepatnya adalah cari angka ketika dikalikan itu menghasilkan negatif 3 dan ketika dijumlahkan itu menghasilkan positif 2. Nah, kira-kira berapa? Berapa kali berapa hasilnya negatif 3 dan berapa tambah berapa hasilnya positif 2? Ternyata angkanya adalah positif 3 dan negatif 1. F kali X sama dengan X kuadrat. Nah, ini kalau kita kalikan, 3 dikali min 1 sama dengan negatif 3. Kalau kita jumlahkan, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita cari X-nya. Berarti X plus 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 pindah ruas jadi negatif 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3, maka X-nya sama dengan negatif 3, sama kayak gini 0 negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1, maka X sama dengan 1. Nah, sudah jelas ya. Kemudian karena X-nya negatif 3 dan ini X-nya sama dengan 1, berarti koordinatnya adalah X negatif 3, Y-nya 0. Ini X1, Y-nya 0. Dari mana Y-nya 0? Dari ini. Ini kita mencari titik koordinat sumbu X. Sekarang kita mencari koordinat sumbu Y. Sini ya. Sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti apanya yang kita cari? Kalau sumbu Y berarti X-nya yang 0. X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan soal ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x negatif 3. Karena X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini. 0 kuadrat tambah 2, X-nya sama dengan 0, kalikan 0 dikurang 3. 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0 dikurang 3 sama dengan 0 tambah 0 0, 0 kurang 3 negatif 3. Nah, berarti fungsi X atau Y-nya sama dengan negatif 3. X-nya 0, berarti koordinatnya 0, Y-nya negatif 3. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan koordinat titik balik XP dan YP, atau ini titik potongnya. Nah, XP itu rumusnya negatif B per 2A. Yang mana sih B, yang mana 2A? Sekarang kita lihat soalnya ya. Ini soalnya Fx sama dengan X kuadrat plus 2X negatif 3. Nah, A di sini itu yang ini. A-nya di sini berarti 1, berarti A sama dengan 1. Kalau X saja berarti sama dengan 1. Kecuali ada angka di depannya misalnya 2 atau negatif 1, berarti A-nya 2 atau negatif 1. Karena ini tidak ada angka di depan, berarti otomatis dia A-nya adalah 1. B yang mana sih? Nah, ini B. B-nya
karena di depan X itu ada angka 2, maka B-nya sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau negatif 3 ini apa sih? Kalau negatif 3 itu adalah C. Nah, ini ya, berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Sekarang kita balik lagi ke rumus, rumusnya min B per 2A. Min B berarti negatif, B-nya berapa? B-nya adalah 2, kita masukkan 2 per 2 dikali A-nya berapa? A-nya tadi adalah 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Ini untuk titik balik XP-nya sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari YP. Ada yang masih ingat rumus YP kemarin? Rumus YP itu D per 4A, negatif D per 4A. Nah, apa itu D? D adalah diskriminan. Rumus diskriminan gimana? Kemarin udah dibahas, rumus diskriminan adalah B kuadrat negatif 4AC. Berarti kita masukkan aja dulu rumus angkanya. B kuadrat, B 2 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 1. Ini dari soal ya. Kalau misalnya soalnya bukan ini, berarti angkanya lain lagi. Nah, C-nya berapa? C-nya negatif 3. Tinggal kita kalikan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikurang 4 kali 1, 4. Dikalikan negatif 3. 4 kali negatif 3. 4 kali 3, 12. Ada tanda positif dikali negatif, jadi negatif. Berarti negatif 12. Nah, 4 dikurang negatif 12 sama dengan positif 16. Nah, sudah dapat ini D-nya. Berarti kita masukkan ke sini. D-nya tadi adalah 16 negatif per 4. A-nya tadi ada berapa? A-nya tadi 1. Berarti negatif 16 per 4 dikali 1, 4. Negatifnya tetap. Kemudian negatif 16 dibagi 4 sama dengan 16 dulu dibagi 4. Hasilnya 4. Karena negatif berarti negatif 4. Berarti hasilnya negatif 1 dan negatif 4 untuk XP sama YP. Berarti negatif 1, negatif 4. Nah, untuk mencari YP ada juga cara mudahnya, cara cepat. Tadi kan XP-nya udah diketahui negatif 1. Cara cepat mencari YP, saya kasih tahu. Caranya adalah F X P. Nah, F ini apa? F itu fungsi yang tadi. XP tadi berapa? XP kita masukkan hasilnya tadi negatif 1. Nah, ini F-nya kalian masukkan soal tadi. Nih, X kuadrat tuh kan. Nah, kalian masukkan angka-angkanya. Ini kan ada X kuadrat. Nih, saya kasih tahu lagi ya. Berarti X kuadrat ditambah 2X min 3. Karena ini min 1, berarti kalian tulis min 1 masukkan ke X-nya. Min 1 kalian masukkan ke X-nya. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 masukkan min 1 dikali min 1 min 3. Kalau misalnya di sini tadi hasil XP-nya, XP ini adalah 2, masukkan 2. Kalau misalnya 3, masukkan 3. Seperti itu. Sekarang kita hitung min 1 kuadrat. Min 1 kali min 1, 1 ditambah 2 kali min 1 sama dengan min 2 dikurang 3. 1 tambah min 2 sama dengan kalian punya utang 2 tapi ada uangnya 1, berarti masih min 1. Min 1 dikurang 3 sama dengan min 4. Nah, hasil ini sama dengan yang ini.
caranya beda tapi hasilnya sama. Silahkan kalian pilih yang mana yang lebih mudah. Mau pakai cara ini boleh, pakai cara ini juga boleh. Sama aja, hasilnya sama, negatif 4. Berarti tadi XP-nya negatif 1 dan negatif 4. Nah, karena tadi kita sudah dapat koordinat X, koordinat Y, dan juga titik balik atau titik potongnya XP dan YP, maka sekarang kita menggambar grafiknya. Gambar grafiknya dulu. Dikira-kira, ini kan ada angka negatif 4, ada angka negatif 1, ada angka negatif 3, ada angka 1. Berarti kira-kira aja gambarnya, jangan panjang-panjang, jangan besar-besar. Nah, sekarang kita mulai dari yang titik ini, negatif 3,0. X-nya negatif 3, Y-nya 0. Kita cari X negatif 3, berarti di sini. Ini titiknya. Kemudian yang kedua, X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Di sini, berarti di sini. Nah, sudah. Sekarang kita cari yang koordinat Y. Koordinat Y tadi kita dapat 0 dan negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Nah, di bawah. Berarti di sini. Titik melewati ini. Titik potongnya di mana? Titik potongnya ternyata di negatif 1 dan negatif 4. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. Ini XP, ini YP. X dulu, negatif 1 di sini. Dan negatif 4. Berarti kita buat garis putus-putus. Nah, ini titik potong. Ini ya. Berarti nanti kalian garisnya seperti ini. Nah, nih. Garisnya melewati titik ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga. Nah, sebenarnya melewati ya. Nah, kayak seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kalian gambar sudah lewat titik-titik ini, ada 1, negatif 3, titik potongnya di negatif 1, negatif 4, kemudian di negatif 3 koordinatnya, berarti sudah benar walaupun garis gambarnya tidak rapi. Sudah saya benarkan.